Saat ini nasib para tenaga honorer guru dan non-guru pada bulan November tahun 2023 yang akan datang menjadi pertanyaan, apakah nantinya mereka akan tetap dipertahankan atau tidak. Pemerintah sendiri telah menerbitkan petunjuk teknis yang mengatur tentang non-ASN guru dan non-guru pada bulan November tahun 2023. Petunjuk teknis tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa di instansi pemerintah hanya akan terdapat dua jenis status, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dalam petunjuk teknis tersebut, disebutkan dalam pasal 99 bahwa sebelum regulasi tersebut diundangkan, tenaga honorer masih diperbolehkan bekerja selama maksimal 5 tahun. Hal ini berarti tenaga honorer guru atau non-ASN lainnya masih dapat bekerja selama 5 tahun sejak petunjuk teknis tersebut ditetapkan, yaitu pada bulan November tahun 2018. Akan tetapi, berdasarkan perhitungan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sudah mencapai masa 5 tahun, sehingga nantinya pada bulan November yang akan datang disebutkan bahwa tenaga honorer akan berakhir. Selain itu, di instansi pemerintah ditetapkan hanya ada dua jenis pegawai yang bekerja, yaitu PNS dan PPPK. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib para tenaga honorer guru dan non-guru mendatang? Diketahui bahwa masih terdapat guru honorer yang masih bisa bertugas dengan sistem penggajian melalui dana bantuan operasional sekolah, BOS, sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023. Tenaga honorer menerima penggajian dari dana BOS maksimal sebanyak 50% dari total dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan. Akan tetapi, para tenaga honorer guru yang masih dipertahankan untuk bekerja dengan sistem penggajian melalui dana BOS harus memenuhi beberapa kriteria. Berdasarkan yang disebutkan pada halaman 14, pasal 40, terdapat beberapa kriteria untuk para tenaga non-ASN guru yang memperoleh penggajian melalui dana BOS yaitu sebagai berikut. 1. Guru honorer dengan status non-aparatur sipil negara, non-ASN. 2. Guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan, Dapodik. 3. Guru honorer yang mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, NUPTK. 4. Tenaga honorer guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi guru. Akan tetapi, banyak guru honorer yang belum memenuhi persyaratan kriteria nomor 2 dan 3. Maka karena itu, para guru honorer atau non-ASN harus memenuhi persyaratan yang telah disebutkan tersebut supaya dapat menerima penggajian melalui dana BOS. Selain itu, mengingat penghapusan tenaga honorer pada bulan November tahun 2023 yang akan datang, diharapkan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja PHK secara massal. Selain itu, para tenaga non-ASN juga dapat mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023, karena pemerintah akan membuka seleksi CASN untuk umum, terutama bagi para tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan. Seleksi CASN tahun 2023 sendiri akan membuka rekrutmen PNS dan PPPK dengan memberikan prioritas pada jabatan fungsional tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, seleksi PNS tahun 2023 juga memberikan prioritas pada jabatan di bidang kejaksaan, kehakiman, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas juga telah membocorkan bahwa pembukaan seleksi CASN tahun 2023 rencana akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2023 mendatang. Dia juga telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan penerimaan seleksi CASN 2023 tersebut. Demikian informasi yang dapat diberikan mengenai sistem penggajian untuk para guru honorer yang masih bisa bekerja sampai dengan bulan November tahun 2023.